Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 7, Kota Ambon, Provinsi Maluku, akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Iwan Talib, SPD, dari SMA Negeri 15 Ambon, Provinsi Maluku, sebagai supervisor. Saya Indah Lestari Rahman, SPD, dari SD Impres 26 Ambon sebagai coach. Dan saya Imelda Syauta, SPD, dari SD Negeri 87 Ambon sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar Pak Iwan? Alhamdulillah baik juga, Bu. Oke, Bu. Hari ini sebelum kita melakukan coaching, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang rubrik penilaian, yang mana saya akan mengamati Ibu sebagai coach dan coachee nanti. Apakah nilai sesuai dengan rubrik penilaian atau belum, tentang alur tirta yang nanti Ibu lakukan. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan sebagai coachee juga akan memberikan respon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan sebagai coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coachee ya, Bu, ya. Siap. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang Ibu miliki. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching hari ini? Oke, baik Pak. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Lalu yang berikutnya mendengarkan aktif, dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oh, berarti ada 3 kompetensi ya, Bu, ya? Ya, siap. Ya. Kira-kira Ibu ingin kembangkan secara spesifik kompetensi yang mana, Bu? Kalau untuk spesifiknya Pak, yang saya akan kembangkan itu mendengarkan aktif atau presence, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa. Oke, yang terakhir nih, Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan oleh Ibu sebagai coach dalam proses coaching di hari ini? Siap Pak. Indikator yang akan saya kembangkan yaitu bagaimana coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan kemudian menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu, Bu, ya, untuk observasi di hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee, dan terima kasih. Semoga alur-alur yang nanti Ibu terapkan sudah bisa dijalankan dalam proses coaching nanti. Terima kasih, Bu. Selamat melaksanakan tugas. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Imel cantik. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah kabar baik saya, Ibu. Ibu kabarnya bagaimana? Alhamdulillah saya juga kabar baik, Ibu saya. Ibu, bolehkah Ibu meluangkan waktu sebentar? Boleh. Ada apa nih? Bu, saya ingin curhat tentang persoalan yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran di lapangan. Apa tuh kira-kira? Silakan Bu, silakan. Saya punya waktu. Jadi saya ini sampai bingung bagaimana sih untuk membuat siswa bisa konsentrasi full terhadap pembelajaran yang saya lakukan di lapangan. Karena gini, Bu, ini saya mau cerita nih, Bu. Di lapangan itu kita nih kan sekolah kedua terbanyak di Maluku, jumlah siswa 600 sekian. Nah, kalau pagi itu kan ada 3 guru olahraga.
Jadi kalau pagi, tiga guru olahraga tuh turun di lapangan untuk memberikan pelajaran olahraga kepada anak-anak. Nah, situ jadi kelas 1, 2, 3. Jadi ada 4A, ada 6C, ada 5A misalnya. Nah, supaya Ibu ketahui, kalau untuk pelajaran PJOK itu pelajarannya sama. Jadi kalau kelas 4 itu bola kasti, kelas 5 juga bola kasti, kelas 6 juga bola kasti. Nah Bu, bagaimana Bu kalau jumlah siswa yang sekian banyak tuh, misalnya satu kali turun 35 sampai 40 siswa. Kalau kali dan 3 kelas udah berapa, 100 lebih. Belum lagi referee bunyi kiri kanan. Mana ada anak yang mau konsentrasi Bu. Jadi itu sulit. Sekalipun saya sudah tegur, memberikan mereka dengan permainan-permainan yang merangsang supaya mereka tidak fokus ke sana. Tapi namanya juga anak-anak Bu. Makanya kadang mereka hilang konsentrasi. Nah itu persoalan saya Bu. Oh iya, oke baik Ibu. Saya mengerti Ibu punya tujuannya itu agar bagaimana melatih anak-anak ini punya konsentrasi agar fokus dan tidak terpengaruh oleh kelas lain yang sedang praktik di tempat dan hari yang sama ya Bu ya. Oke, kira-kira harapan Ibu dari perbincangan kita ini apa Ibu? Ya, yang saya harapkan yaitu ada solusi atau jalan keluar yang terbaik supaya dapat mengatasi siswa agar bisa berkonsentrasi full terhadap apa yang saya ajarkan bagi mereka di lapangan. Baik Bu. Jadi bagaimana supaya agar anak-anak itu bisa berkonsentrasi full ketika di lapangan? Ya betul. Pertanyaan selanjutnya, Ibu kira-kira penyebabnya dari masalah ini apa sampai anak-anak tidak konsentrasi ketika praktek di lapangan? Penyebabnya tuh Bu beragam. Jadi kalau misalnya nih saya kasih permainan kasti di sini dengan cara saya, mereka masih dari dasar melempar arah bawah, melempar arah atas, melempar arah samping dan melempar menggelinding bola. Sementara di sana lagi sudah level untuk bermain misalnya, jadi dengan segala ice breakingnya, maka anak sudah tidak lagi melempar dengan baik, mereka sudah menoleh ke sana, bahkan juga lagi menoleh ke sana. Jadi saya kadang sampai saya teriak, aduh, ayo semuanya pandangan ke sini. Tapi tetap saja Bu. Jadi penyebabnya itu anak-anak sudah konsentrasi mereka sudah terbagi karena kelas lain juga memakai tempat yang sama. Apa yang mereka lakukan juga namanya saja anak-anaknya muda, pandangannya teralihkan. Oke. Untuk skala level nih, tingkat konsentrasi anak-anak ketika di lapangan dalam praktik seperti begitu, kira-kira konsentrasinya tuh di level berapa Bu kira-kira? Sekitar level 7 Bu. Level 7. Saya inginkan tuh 10 Bu. Oh iya, baik Bu. Ibu inginkan 10 ya. Berarti 10 itu level tingkat finish ya, tingkat yang paling baik. Oke. Kira-kira kalau Ibu sampai di level 10 ini, kira-kira hambatan atau tantangan apa yang Ibu hadapi untuk tidak bisa mencapai level 10 ini? Kira-kira Ibu mendapat tantangan sampai, kan cuma 7 nih sekarang, kira-kira hambatan atau tantangan apa yang dihadapi sampai tidak bisa ke level berikutnya? Ya tantangan yang saya hadapi itu kurangnya perhatian siswa satu, kemudian tantangannya tuh ada orang tua juga yang masuk sama kendaraan mereka di halaman sekolah. Apalagi halaman sekolah kan sangat kecil Bu, jadi jumlah siswa sekian banyak. Halaman sekolah tuh kira-kira saya tuh kira-kira 12 kali 8 atau 9 meter Bu. Belum lagi dibatasi dengan tiang bendera, belum lagi dibatasi dengan bak sampah, jadi sangat kecil. Jadi kadang orang tua langsung masuk, walaupun kita sudah membuat larangan, membuat pengertian yang baik kepada mereka, tapi tetap mereka masuk sehingga terbatas sekali lapangan untuk berolahraga, itu hambatan Bu. Oke, jadi hambatannya itu karena ada saja gangguan yang ketika melakukan praktik lapangan itu ya. Oke Bu, kira-kira menurut Ibu belum optimal untuk membuat anak-anak konsentrasi dalam praktik itu apa Ibu? Yang saya belum optimal itu gini Bu,
siswa itu tidak mendapat pelajaran dengan baik, tidak mendapat pelajaran, dan ketika mereka pandangan ke tempat lain, akhirnya saya merasa bahwa saya memang belum optimal, optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan hari ini bagi anak-anak saya. Berarti ibu merasa tidak optimal pada saat itu ya, pembelajarannya terasa tidak tuntas karena pandangan mereka atau perhatian mereka teralihkan. Kadang saya suruh masuk gitu, karena saya sudah berikan keyakinan kelas lebih dulu. Pandangan harus ke saya, ke ibu. Kalau pandangan tidak ke ibu berarti gimana nih? Ibu, kita tidak berolahraga. Masuk, tapi kan mereka ketinggalan. Iya, siap, betul. Mereka ketinggalan, Bu. Oke, baik Bu. Untuk kedepannya, kira-kira cara apa yang akan Ibu lakukan guna membalikan konsentrasi mereka pada saat praktik? Karena setahu saya Bu ya, walaupun saya memang bukan guru olahraga, tapi di tempat saya itu kalau pelajaran olahraga, apalagi praktik, itu anak-anak sangat suka. Nah, jadi bagaimana Ibu cara agar Ibu bisa mengembalikan tingkat konsentrasi anak-anak nih agar dalam praktik itu mereka betul-betul konsentrasi pada pembelajarannya? Begini bisa tidak Bu ya? Mungkinkah saya harus mengubah posisi barisan mereka? Jadi kalau kelas 4C misalnya barisan mereka hadap ke timur, barisan kedua juga kelas yang lain juga hadap ke timur. Coba kalau barisan saya hadap ke utara ya Bu ya, membelakangi mereka, bisa ya Bu ya seperti itu ya? Supaya pandangan mereka ke saya, mereka tidak bisa membelakangi kiri kanan lagi. Jadi kelas paling ujung nih hadapnya ke sini, belajarnya hadap ke gurunya ke sebelah sini. Kelas yang lain juga sini. Kalau saya ini barisan kelas ketiga nih. Mungkin saya tidak usah lagi, tapi saya membelakangi sana. Bisa ya Bu ya cara itu? Kalau menurut Ibu cara seperti itu optimal apa tidak? Sepertinya bisa Bu. Sepertinya bisa. Apakah namanya anak-anak nih walaupun kasih situasi bagaimanapun perhatian mereka, apakah memang dengan cara itu apakah memungkinkan optimal untuk pelajarannya berlangsung dengan baik seperti semula? Sepertinya bisa Bu. Sepertinya bisa Bu. Ibu yakin ya? Oke. Dengan cara itu kira-kira dengan cara apa lagi Bu? Dengan cara apa ya? Dengan cara, atau mungkin kita cari lokasi aja Bu ya, lokasi yang aman di samping sekolah mungkin, kemudian duduk bersama mereka di bawah pohon, kemudian menuturkan pelajaran hari itu ya, bisa ya Bu ya, seperti itu ya, boleh tidak Bu? Oh ya, kalau Ibu meminta solusi dari saya, mungkin saya bisa memberikan solusi sedikit ya Bu. Ini Bu, kira-kiranya kalau jam pelajarannya diganti tidak bisa Bu, supaya tidak ketemu dengan kelompok lain, karena supaya pada saat waktu praktek mungkin ada 2 kelas saja, jadi tidak terlalu ramai di kelas, di lapangan. Bisa tidak diatur sedemikian rupa agar tidak bertabrakan begitu jamnya, biar konsentrasi anak-anak tuh full, karena masalah ini kan bisa dibawakan nih ke forum lalu di dialog, didiskusikan bersama. Kira-kira seperti itu bisa atau tidak Bu? Kalau menurut saya Bu, saya mohon maaf, kayaknya tidak bisa, sebab kalau untuk olahraganya kan harus di pagi hari, sebisa di atas jam 9 itu dilarang. Jadi kalau mau change jam itu tidak bisa. Jadi mungkin cara itu aja kali Bu, susah ya. Iya, sebab tidak mungkin saya harus membatalkan yang lain untuk change jam, sementara anak-anak nanti kena sinar matahari. Siap Bu. Berikutnya Bu, lalu kalau setiap hari ada jam olahraga di lapangan, Setiap hari ada. lalu setiap kelasnya tuh juga bertemu ya, Setiap kelas setiap juga hari bertemu. seperti begitu. Oke, kalau untuk berikutnya nih Bu, lalu kalau seperti itu strategi Ibu mengatasi masalah itu gimana nih? Strategi saya mengatasi masalah itu hanya dengan cara yang pertama tuh sebelum masih dalam kelas nih Bu, ketika anak-anak sebelum olahraga, pra-olahraga, mungkin strategi ini yang saya akan pakai. Saya memberikan arahan kepada mereka
bahwa ketika belajar harus fokus kepada ibu. Jadi pandangan sudah ke utara, tidak lagi bersama-sama ke timur, dari pandangan ke utara, ke arah utara. Kemudian mungkin kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu ya Bu ya, supaya bagaimana mereka menaati keyakinan kelas ketika mereka belajar di luar di lapangan, bahwa bila melanggar daripada konsekuensi maka kita belajar di dalam aja. Kan mereka kan suka untuk belajar di luar, tapi kalau macam melanggar tidak konsentrasi Bu, itu sebuah apa ya, dibilang sebuah apa nih, penguatan itu seperti apa ya, shock terapi. Jadi sebuah shock terapi berikan kepada mereka. Bila tidak dengar ibu, kita masuk aja deh, nggak usah lagi belajar sebab tidak ada konsentrasi kepada ibu, maka belajar di dalam aja. Bisa tidak Bu? Apakah itu hukuman? Yang namanya keyakinan kelas kan kita sudah kesepakati bersama nih. Jadi ingatkan kembali keyakinan kelas. Kalau anak-anak sudah menyadari bahwa memang keyakinan kelas seperti dibuat begitu, insya Allah mungkin semoga mereka bisa dan terima kembali, karena bagaimanapun mereka kan lebih suka tuh di kelas daripada nanti seperti itu mereka kembali ke kelas. Ya, oke, baik. Jadi satu, mengalihkan perhatian dengan cara merubah arah. Yang kedua dengan cara kembali mengingatkan keyakinan kelas nih. Kira-kira siapa yang bisa ibu libatkan agar anak-anak ini lebih konsentrasi begitu Bu dalam praktek mengajar? Sepertinya kayaknya mesti melibatkan wali kelas ya Bu ya. Supaya ketika wali kelas ada bersama nih anak-anak, mereka pasti fokus. Oh iya, bisa Bu, bisa. Mungkin juga saya terlalu menyayangi mereka sehingga tidak ada batasan antara, ya mungkin saya terlalu menyayangi, jadi mereka menganggap ibu email tuh terlalu sayang amat, nggak keras-keras gitu. Iya, kalau mengingat kondisi situasi lapangan seperti begitu dengan jumlah siswa yang banyak, lalu anak-anak perhatian mudah teralihkan, mungkin solusi yang ibu dapatkan tadi dengan meminta bantuan wali kelas agar pada saat praktek itu bisa dibantu untuk memfokuskan anak-anak ya. Oke, baik sekali Bu. Kita lanjut ya Bu. Baik Bu. Kira-kira untuk rencana aksi ibu itu, kira-kira ibu waktu menjalankannya itu ibu melibatkan tadi ya, sudah melibatkan wali kelas. Siapa lagi kira-kira? Wali kelas, bisa juga rekan sejawat yang lain ya Bu ya. Bisa rekan sejawat yang lain. Seberapa yakin keberhasilan itu kalau melibatkan rekan sejawat ataupun wali kelas pada kelas yang bersangkutan waktu praktek? Saya yakin 100% Bu, pasti insya Allah bisa membuat konsentrasi anak-anak kembali. Dan juga mungkin game-game permainan ice breaking juga saya ciptakan ya Bu ya. Berbagai permainan yang menyenangkan ya Bu ya. Itu lebih semangat lagi. Baik, itu kalau ibu dalam praktek nanti lalu membuat games yang menyenangkan, membangkitkan mereka punya minat, punya daya suka, otomatis nanti kelas lain yang malah teralihkan ke kelasnya ibu. Akhirnya anak-anak itu tidak teralihkan untuk yang lain. Baik, itu nanti rencana ibu ya. Oke, lalu kira-kira ibu mau terapkan kapan ini? Hari ini hari Kamis, besok Jumat. Kebetulan mulai hari Senin Bu, habis upacara bendera, kemudian saya mengajar pagi kelas 5. Baik Ibu, berarti Ibu bisa menjalankan komitmen ini tentang rasa rencana ini. Insya Allah. Baik, mantap Ibu. Mungkin kedepannya saya bisa dengar lagi, Ibu bisa sharing bahwa Ibu Indah, saya sudah berhasil nih waktu kita coaching itu. Solusinya sudah dapat nih, anak-anak bisa ya, Ibu ya. Oke. Demikian mungkin coaching kita kali ini Ibu. Bagaimana perasaan Ibu? Sayang, saya sangat senang dan bahagia sebab beban di hati saya ini sudah teratasi. Kalau berbagai arahan yang Ibu sampaikan, Ibu telah membuat saya bisa menggali apa yang harus saya kembangkan, potensi yang ada dalam diri saya sebagai coaching.
Terima Oke, kasih Bu sayang untuk waktu luangnya. Semoga Allah Sama-sama. Subhanahu memberikan ibu keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam Pak Wan. Alhamdulillah ya. Ya Pak. Tadi saya sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Imel. Nah, sebelum penutupan nih Bunda, saya akan menanyakan beberapa hal, pertanyaan pasca observasi yang saya perhatikan tadi, dan juga saya setelah mencatat beberapa poin yang mungkin kita akan diskusikan bersama di hari ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching nih terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Pak, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan sesuai alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah coaching, lalu bagaimana rencana aksinya, dan kemudian tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan kemudian menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Wah, oke. Menurut saya juga sebagai observer dan saya amati dari proses coaching tadi Ibu, sangat luar biasa antara Ibu Indah bersama Ibu Imel sudah berjalan dengan baik dan menurut saya sangat baik, dan juga proses alur tirtanya juga sesuai Bu. Dan Ibu Indah sebagai coach juga sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada Ibu Imel, sehingga Ibu Imel bisa dapat menentukan solusi dari permasalahan yang Ibu Imel hadapi. Kemudian tadi juga saya melihat di proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi yang barusan Ibu lakukan? Oke, baik Pak. Untuk kompetensi kedepannya yang akan saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses, sehingga saya nanti kedepannya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya. Oke Bu Indah, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya kita saling sharing nih. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu Indah, dan semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik. Siap. Ya, demikian Bu Indah ya di hari ini. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat, dan kita tutup Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bunda. wabarakatuh. Sama-sama Pak.